Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal dukungan partainya pada Jokowi memantik protes relawan Jokowi karena diksi kasihan Jokowi dah. Sudah bergabung bersama kami sore hari ini dengan Ketua salah satu kelompok relawan Jokowi Barikade 98, Beni Ramdhani, dan politisi senior PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Selamat petang Pak Arya. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, jadi Anda salah satu relawan yang juga ikutan marah nih dengan diksinya dari Bu Mega, Jokowi kasih Anda? Gini Mbak, saya ingin mencoba fair, kemudian memposisikan apa yang disampaikan Mbak Mega dalam ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan ya dari sudut pandang objektif ya. Tentu semua pihak memiliki sudut pandang yang berbeda, bahkan tafsir, dan itu hak setiap orang ya. Mbak Mega itu kan punya style komunikasi yang mungkin ya tidak dimiliki oleh banyak orang. Ibu Mega di hadapan kader-kader partainya itu bisa marah, bisa keras, menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin sekalipun seorang perempuan, tapi selalu ada di sela-sela pidato politik itu guyon ya, candaan. Saya percaya Ibu Mega sebagai tokoh besar, tokoh partai yang ditempa oleh sejarah panjang, mengalami penindasan di era Orde Baru, jatuh bangun dalam memimpin partai. Ya, beliau adalah orang yang memiliki respek dan rasa hormat kepada orang lain, termasuk kepada pemimpin-pemimpin lain. Jadi tidak mungkin sekelas Ibu Mega diniatkan dengan sengaja pidato politiknya untuk katakan merendahkan, menistakan ya, baik Pak Jokowi sebagai pribadi, apalagi Pak Jokowi sebagai presiden. Saya lebih memahami justru sebetulnya pidato Mbak Mega ini pidato yang ya bisa dikatakan sebagai doktriner ya. Nah itulah hebatnya Mbak Mega dalam pidato-pidato politik di hadapan para kader. Itu lebih pada tidak hanya sekedar konsepsi, tapi juga sudah menjadi bagian ideologi. Doktriner Ibu Mega untuk mengatakan kepada kader partainya, baik yang hari ini duduk di legislatif, sebagai kepala daerah, ataupun mereka yang akan berkontestasi kembali di 2024, bahkan untuk menjadi calon presiden. Ibu Mega ingin mengatakan bahwa instrumen demokrasi, yaitu partai politik, itu menjadi sangat penting bagi siapapun. Ya, konstitusi kita jelas, untuk menjadi presiden itu harus diusung oleh partai. Ya, hanya kepala daerah loh Mbak yang bisa independen, tapi legislatif untuk maju ya dipilih oleh rakyat, presiden itu harus mendapatkan tiket partai politik. Baik. Betulnya lebih pada doktrin. Masalahnya gini Pak Beni, tidak semuanya sepaham dengan Anda. Dari Projo misalnya kan bilang jangan ada yang merasa lebih penting. Kalau kayak gitu gimana Pak Arya? Apa sih sebenarnya dimaksudkan oleh Bu Mega pada saat itu? Ya, konteks dan kontennya dulu. Tadi disampaikan bahwa ini adalah acara walaupun tidak tertutup, tetapi ulang tahun kali ini Ibu ingin bicara lebih kepada kangen-kangenan antara ibu dan anak, antara ketua umum partai dengan kader-kadernya yang di 3 pilar partai, di eksekutif, di legislatif, ya, maupun di struktural partai. Jadi saya melihat kita atau teman-teman yang sekarang memberi komen sangat mengapresiasi, sangat moderat, sangat nyinyir, ya monggo-monggo saja ya. Kita dengarkan. Yang penting bahwa melihat PDI harus melihat sikap kultur ya. Dan saya tidak melihat ada benturan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Selesai acara juga kemudian kedua beliau ketawa-ketawa di ruang transit untuk makan siang. Bahkan saya melihat Pak Jokowi ini ngancani Bu Mega dari menteri-menteri yang lain, itu pulangnya terakhir. Pulangnya terakhir. Jadi ini artinya nggak ada maksud tertentu untuk mengingatkan seseorang atau kelompok orang tertentu, Pak Arya? Oh enggak, Ibu bicara 50 tahun PDI Perjuangan adalah waktu yang tepat untuk kita melihat ke belakang dari seluruh dinamika politik, ideologi, dan organisasi, melihat kondisi saat ini dan bagaimana
yang selalu Ibu sebutkan bahwa kemenangan ideologi harus diwujudkan juga di dalam kemenangan elektoral, itulah sebagai ketua umum kalau bicara di tertutup lebih keras lagi, dan karena kerasnya Ibu sebagai pemimpin ketua partai, keras di sini lebih mengingatkan kita sebagai kader di dalam organisasi PDI Perjuangan, kader yang harus melaksanakan working ideologi di dalam kebijakan kita, dan kader yang harus menjaga integritas personalnya supaya kita ini selalu senyawa antara kader dan partai. Jadi jelas sekali tidak hanya menyindir, tapi Ibu secara tegas menyampaikan pada para petinggi partai, kalau tanpa partai tidak ada apa-apanya. Artinya kalau tanpa partai PDI Perjuangan tidak ada apa-apanya Pak Jokowi, Mas. Saya sebutkan dalam konteks berpartai bernegara ya. Ya, tidak ada apa-apanya di sini, dalam artian partai itu kan ada ideologi. Tanpa partai juga ada organisasi dan partai ada pemimpin. Nah, orang tahu kok dengan sikap Ibu semacam itu, lahir seorang Jokowi, lahir seorang Bu Risma, lahir sebanyak kader, ada Ganjar, ada Mbak Puan. Jadi kita biasa-biasa saja kalau kemudian siapapun kader partai, termasuk dalam hal ini juga Ibu Mega ya. Ibu Mega katakan, saya diberi mandat Kongres, saya diberi mandat oleh partai untuk memilih capres ya. Jadi Ibu pun juga menampatkan sebagai seorang kader harus bagaimana menjalankan perintah partai. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dibilang sama Bu Mega, Pak Jokowi ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDI Perjuangan. Tapi Anda kan juga merupakan garis terdepan ya, yang mendukung Pak Jokowi mati-matian ketika berhadapan dengan PDI Perjuangan juga. Nah, apakah Anda dan tim tidak merasa tersindir dengan ucapan dari Bu Mega? Ya, tadi saya katakan melihat ya, mendengar pidato Mbak Mega itu harus dilihat secara utuh. Selain bahwa acara ini dilakukan secara internal di rumah sendiri dan lebih pada doktriner kepada kader-kader partainya yang hari ini ada di panggung-panggung dan posisi kekuasaan maupun yang akan berkontestasi untuk merebut posisi-posisi kekuasaan di 2024. Lebih kepada sana. Nah, kalau kita melihat secara utuh, saya yakin ketokohan Mbak Mega sebagai pemimpin besar, sebagai ketua umum partai besar, yang memiliki ya catatan sejarah panjang, bahkan mengalami penindasan. Saya merasa tidak ada niat sedikit pun Ibu Mega untuk menyindir atau bahkan merendahkan dan menistakan siapapun. Nah, ini kan tergantung cara pandang orang dalam mendengarkan atau memahami isi pidato tersebut. Tapi kan tidak merasa Pak Beni sendiri terpikirkan ketika ada beberapa relawan misalnya? Justru gini. Saya termasuk kalau memang Ibu Mega memiliki watak, katakan ini kan harus melihat background Mbak Mega. Kalau Mbak Mega seorang pemimpin yang memiliki watak ya, yang selama ini sering merendahkan orang, martabat orang, dan pidato itu memang diniatkan untuk merendahkan, saya termasuk pasti orang yang marah gitu. Nah, yang kedua tadi, apakah Mbak Mega menistakan dalam tanda kutip sebagaimana ditafsir publik karena merasa partai segala-galanya? Saya yakin enggak. Mbak Mega itu pernah maju di pemilu 2024, Pilpres 2004, Pilpres 2009, Mbak, dan kalah. Kemudian ketika mengusung Pak Jokowi 2014, 2019 justru menang dan Pak Jokowi tidak tercatat sebagai bagian dari struktur partai. Nah, artinya Mbak Mega dan PDI Perjuangan tidak perlu diajari. Tidak perlu diajari. Tapi pertanyaannya gini ke Pak Arya. Pak Arya, kalau misalnya memang ada sebagian banyak. Mbak Mega dan PDI Perjuangan paham dan sadar persis bahwa partai adalah instrumen penting bagi seseorang yang akan maju Pilpres atau apapun, tapi juga figur akan sangat menentukan apa yang diusung partai bisa memenangkan pertarungan atau kontestasi atau tidak. Saya yakin PDI Perjuangan nggak perlu diajari dalam hal ini. Jadi tidak ada upaya Mbak Mega yang saya tangkap untuk ya merendahkan, menistakan orang atau menganggap tidak penting tentang figur. Dan seolah-olah partai segala-galanya. Saya yakin nggak perlu diajari lah kalau PDI Perjuangan tentang itu. Pak Arya, kan tidak semua sebagian ya, malah kalau kita lihat di media sosial lagi rame-ramenya nih mengenai mungkin pilihan diksi dari Bu Mega sendiri. Nah, apakah Anda tidak merasa begitu mungkin
pada saat dibilang misalnya Pak Jokowi ini tidak mempunyai kontribusi apapun begitu, apakah ini mungkin ada pemilihan diksi atau kalimat-kalimat yang berbeda sehingga harus juga dijelaskan oleh Sekjen PDIP Hasto mengenai apa yang dimaksudkan oleh Bu Mega dalam pidatonya? Oh, salah pertanyaanmu, Audrey. Ibu tidak mengatakan Pak Jokowi tidak punya kontribusi apapun. Salah kamu pertanyaanmu. Ya, yang disampaikan sini adalah sebenarnya itu kan formal konstitusional dari konstitusi dan undang-undang. Kalau Pak Jokowi jadi presidennya jelas itu efek elektoral. PDI hanya sebagai pengusung awal. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega itu adalah terjemahan dari konstitusi dan undang-undang. Dan itu juga berlaku buat partai-partai yang lain. Benar, kepala daerah, ya, kemudian presiden memang tidak ada apa-apanya kalau tidak dalam konteks bernegara, tidak dalam konteks berpartai, wong undang-undangnya demikian. Jadi tadi saya luruskan bahwa bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala daerah yang diangkat PDI Perjuangan, kemudian dari tugas ideologis itu menghasilkan kesejahteraan, mendapatkan efek elektoral yang awalnya menang hanya 38%, pemilihan kedua 92% di Solo. Kemudian aspek keteladanannya dari wali kota itulah kemudian ke gubernur DKI. Ini kan akibat kepemimpinan ideologis dan kepemimpinan partai seorang Bu Mega dalam pengertian proses elektoral formal. Bu Mega katakan, formal dikatakan bahwa kemudian ada hubungan resiprokal antara Pak Jokowi dan partai. Ibu Mega tahu persis bagaimana partai meleverage Pak Jokowi menjadi seorang tokoh, termasuk bagaimana PDI juga sebagai partai yang berhasil mendidik kader-kadernya menjadi tokoh pemimpin yang baik akan mendapatkan dukungan secara elektoral. Jadi begini Audrey, maksud saya bahwa kita harus benar-benar menempatkan pada aspek kedua beliau ini tidak cepat-cepat membenturkan secara diametral, pasti meleset. Karena saya tahu Pak Jokowi itu orang yang tidak gegabah. Ya. Ada beberapa sikap relawan, tapi sampai ada sikap relawan yang objektif. Artinya Pak Jokowi sendiri tidak menyikapi dengan protes atau dengan marah. Saya melihat ini ibarat wayang, Pak Jokowi tahu jejernya itu gimana, dan latar belakang kultural keduanya saya kira bisa saling memahami dan tidak mengumbar berbagai pernyataan keluar. Baik, terima kasih politisi senior PD Perjuangan Pak Arya Bima dan juga salah satu kelompok relawan Jokowi Barikada 98 Pak Beni Ramdhani sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.